sebagai kepala desainer, kok bisa-bisanya absen dari acara peragaan busana? Kalau sampai tersebar, bagaimana aku bisa mempertahankan reputasiku? Pak Supir, tolong agak cepat sedikit dong. Tolong, tolong, ada yang jatuh ke air. Tolong, tolong, bangun. Cepat lihat, Sun Yan selingkuh. Cepat lihat semuanya. Apa-apaan kamu? Aku menyelamatkanmu. Sekarang kami akan membacakan sebuah berita. Kemarin, tim voli putri Tiongkok di kejuaraan ketiga, Piala Dunia Voli Putri, mengalahkan Jepang dengan skor 3-2. Memalukan, meraih gelar juara dunia untuk pertama kalinya. Tim voli putri juara pertama kali. Bukankah itu tahun 1981? Benar. Kok aku bisa ada di sini? Dengan baju begini? Bukankah aku tadi di mobil? Aku pindah waktu. Tahun 1981. Dan membuat orang bodoh itu. Ah, kamu balik sini. Kamu selingkuh. Hal memalukan begitu. Kok bisa-bisanya kamu lakukan? Apa kamu tidak takut aku memukulmu? Apa kamu pantas untuk Chen Qiang? Apa kamu pantas menyandang status tunangannya? Sun Yan, tidak kusangka kamu orang seperti ini. Kalian ini bicara apa sih? Kakak, jangan salahkan aku. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja kakak dan Kak Chen Qiang. Kalian sudah bertunangan sejak kecil. Kak Chen Qiang itu kan ketua bengkel termuda di pabrik. Kakak sama sekali tidak pantas untuknya. Aku dan dia baru pasangan yang serasi. Kakak tidak seharusnya mengganggu kami. Kamu mau apa sih? Tentu saja meminta kakak merestui aku dan Kak Chen Qiang. Kakak, kalau kakak begini, bagaimana keluarga kita nanti? Bisa menunjukkan muka lagi? Dasar bajingan. Kak, apa yang kamu lakukan? Menggoda kakak ipar sendiri, dan mencoba membunuh kakak kandungmu sendiri. Kamu masih berani di sini, teriak-teriak, ya? Makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan asal. Jelas-jelas kamu yang menarikku ke air. Makanya aku jatuh ke sungai. Kak Chen Qiang, lihat dia. Sun Yan, kamu, gimana bisa kamu ngomong omong kosong gitu? Hah? Betul juga. Kalau bisa pakai tangan, ngapain pakai mulut? Kamu setuju, kan? Ayo, Sun Yan, kamu mau ngapain? sini kamu. Rasa ini, sok-sokan. Sun Yan, kamu gila ya? Oh, aku lupa ada kamu juga. Sini. Kalian berdua, nikmati aja jadi sepasang kekasih yang malang di dalam air itu. Cepat naik, King King. Bu. Sun Yan, kamu tunggu aja. Jangan buru-buru. Nanti malam di pesta malam pekerja. Suruh Sun Yan datang juga. Nanti dia akan tahu rasa. Gila sih, ibu dan anak ini. Bukan cuma nyiksa Sun Yan, tapi juga ngambil semua uangnya. Adiknya bahkan mau bunuh dia, gara-gara cowok brengsek itu. Kalau aku nggak kabur sekarang, nyawaku yang cantik ini bisa melayang.
Tunggu dulu. Sekarang aku udah keluar. Aku harus kemana? Ini tahun 80-an. Rumah semua dibagikan negara. Aku juga nggak punya uang buat beli. Kalau mau sewa atau nginep hotel, harus ada surat pengantar. Kecuali Nikah. Bibi Wang, kamu sampai si bodoh Qin Wang itu nggak dilewatin? Dijodohin sama dia. Nggak takut reputasi kamu rusak? Jangan lihat dia bodoh. Anak ini punya keahlian, bisa cari uang, penurut, perhatian, dan ada apartemen 2 kamar yang dibagikan. bodoh. Ada rumah juga. Tante, aku mau. Aku suka sama orang bodoh. Bukan, maksudku, aku suka yang punya keahlian dan perhatian. Qin Wang yang kamu bilang itu. Sekarang di mana? Dia harusnya di pabrik. Siap-siap untuk pesta malam pekerja nanti malam. Oh, iya. Nona, kamu punya tiket pesta malam? Aku mau. Beli satu darimu. Pesta malam. Tenaga teknis bisa ikut. Yang lain harus punya tiket. Masih butuh tiket juga. Gimana ini? Kakak? Kakak? Siapa kakakmu? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kakak, maafkan aku. Kak, aku tahu aku salah. Aku cuma kebingungan tadi. Chen Qiang menyuruhku minta maaf padamu. Sekalian menyuruhku mengajakmu bersenang-senang di pesta malam pekerja. Oke deh. Tiket ini aku ambil. Tapi bukan berarti aku memaafkan kalian. Kali ini, aku harus punya hubungan dengan Qin Wang. Kali ini, aku akan memperjelas di depan semua orang hubungan gelapmu dengan Qin Wang. Benar-benar tidak ada jalan buntu di dunia ini. Pesta malam ini, bukankah ini awal kebahagiaanku? Cewek ini norak banget. Pakai baju begini gimana mau ke pesta sih? Bahkan gak punya baju yang layak. Untung aku belajar desain busana. Hari ini adalah Pesta Seni Pekerja ke-8 pabrik kita. Semoga semua bergembira dan menari. Aduh, Dasar bodoh. Ngapain sih buru-buru di sini? Hah? Ini sepatu kulit impor yang kubeli dari kota. Memangnya kamu bisa ganti rugi? Hah? aduh. Ketua Chen lagi-lagi gangguin si bodoh. Loh, maaf. Kalau maaf saja cukup, buat apa ada polisi? Hah? Aku. Sini, nggak apa-apa. Sini, jongkok sama aku. Lihat, ya. Kamu pakai mulutmu. Jilat sepatu ini sampai bersih. Baru masalah ini selesai. Gimana? Ayo. Hah? Siapa itu? Apa ada wanita secantik itu di pabrik kita? Pakaiannya seperti orang kota. Bukan dari sini kayaknya. Maaf, ya, aku telat. Siapa kamu? Sunian. Kenapa? Bukankah kamu yang mengundangku? Kok cepat banget nggak kenal aku? Sunian? Bukankah itu tunanganmu? Diam. Sunian, baju ini entah dicuri dari mana. Kamu Qin Wang? Lepaskan aku. Lihat kelakuanmu ini, pantas nggak sih? Kamu itu wanitaku. Lihat kelakuanmu itu, pantas nggak sih? Wanitamu apanya? Aku belum nikah sama kamu. Kalau kamu mau nikah banget, sana nikah sama ayahku. Sunian tiba-tiba jadi cantik. Jangan-jangan Kak Chen mau ingkar janji? Aku nggak akan biarin kamu berhasil. Jangan kira cuma karena kamu cantik. Kamu cantik. Aku nggak berani kasih pelajaran ke kamu. Aku kasih tahu ya.
memang cantik. Itu fakta. Tapi ya, kamu mau kasih pelajaran ke aku? Kamu lupa ya? Gimana aku banting kamu? Apa kamu mau? Aku ingetin lagi. Bukan. Nggak boleh pukul wanita. Ayahku bilang, harus jadi pria sejati. Wah, lumayan juga ya. Dia tahu harus bersikap gentleman pada wanita. Si kecil ini tahu banyak juga ya. Aduh. Kamu si bodoh ini bisa jadi pahlawan penyelamat wanita juga ya. Akan kubuat kau kapok hari ini. Aduh, Berani lagi tidak? tidak berani. Aku menyerah. Kak Chen Qiang, cepat bangun. Sunian, apa yang kau lakukan? Kak Chen Qiang itu tunanganmu. Bagaimana bisa kau memukulnya? Betul, kau mengabaikan ketulusan hatiku padamu. Soal kau memukulku hari ini, aku tidak akan membahasnya dulu, ya, tapi... Kau berani-beraninya selingkuh di belakangku. Selingkuh. Wih gila. Seru banget. Chen Qiang, jangan ngawur. Jangan mengelak, aku punya buktinya. Kok, ini? Ini buktinya. Sunian, aku lihat bagaimana kau bisa terus mengejar Kak Chen Qiang sekarang. Tidak kusangka Sunian itu orangnya. Gampangan begitu. Tidak tahu malu. Ini, Sunian ini benar-benar tidak tahu malu. Sudah bertunangan dengan orang. Masih saja selingkuh di luar. Bukan begitu. Aku kan cuma... Aduh, kakak, kalau kamu begini, kakak ipar jadi malu. Kalian semua lihat, kan? Ini buktinya. Pantas saja dia di sana. Terus-terusan membela si bodoh ini. Ternyata mereka berdua sudah lama main serong. Wanita ini genit banget. Genit. Tidak tahu malu. Minta maaf. Minta maaf. Aku kasih tahu ya. Percuma. Sudah terlambat. Minta maaf sudah terlambat. Mumpung semua orang ada di sini hari ini, aku mau meluruskan satu hal pada kalian. Ini sudah jelas-jelas terbukti. Apa yang mau kamu luruskan? Ini bukan rumor. Qin Wang ini. Beruntung banget ya. Aku dan Chen Qiang hanya dijodohkan orang tua. Aku sama sekali tidak tahu menahu. Mulai hari ini, dia sekarang adalah suamiku. Siapapun yang berani bilang aku dan Chen Qiang soal aku, bakal aku sobek mulut kalian. Bakal aku sobek mulut kalian. Bukan. Kok kamu gak tahu malu banget? Kita masih tunangan, loh. Tunangan apaan? Sini, biar semua nilai. Apa aku nikah sama kamu? Apa aku nikah sama Chen Qiang? Coba bilang, semuanya. Enggak. Sejak reformasi dan keterbukaan, seluruh negeri menganjurkan cinta bebas dan pernikahan bebas. Aku dan Chen Qiang ini memang sudah dijodohkan sejak kecil. Kalau kamu pengen nikah banget, kamu nikah aja sama bapakku sana. Bukan. Sunian, kamu gak tahu malu banget, sih? Chen Qiang, tenang dong. Semua orang tahu kamu diputusin. Jadi kamu lagi bad, ya kan? Tapi kan kamu dulu selalu gak suka dia? Sekarang dia udah lepas. Itu bagus juga. Bukan dia yang putusin aku. Aku yang udah gak mau sama dia. Gak diputusin, gak diputusin. Kita yang gak mau dia. Dahu, masalah ini, kamu harus menolongku. Diam kalian semua. Cuma menemukan orang bodoh yang tidak berguna.
Aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Pergi. Mau apa kamu? Kan sudah kubilang, aku mau menikah denganmu. Ini, Kenapa wajahmu begitu? Apakah Chen Qiang dan kawan-kawan itu sering mengganggumu? Nanti tidak akan lagi. Aku yang cantik ini akan melindungimu. Ikut aku, nanti hidupmu enak. sungguh? Tentu saja. Asal kamu menikah denganku, aku bisa kabur dari keluarga Su dan juga melindungimu. Ayo. Aduh, mesra sekali. Ini, Maksudnya apa? Tidak ada maksud apa-apa. Hanya ingin bermain denganmu. Serang. jangan berkelahi. Hei, Dasar perempuan kurang ajar. Qin Wang. Serang. Tuan muda, sudah sampai pabrik. Soal penyelidikan saya di pabrik ini, jangan ada yang bilang siapa-siapa. Baik. Sekarang tidak ada yang tahu. Serang. Qin Wang. Sunian. Sunian. Keterlaluan. berani melawan? Maaf. Tidak akan lagi. Wang Dahu. Bukan. Bukan Wang Dahu. Dasar bodoh. Aduh. Tuan muda, Tuan besar menyuruh saya mencari Anda. Cepat ke klinik. Oke, sini. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kepalamu bagaimana? Kamu tidak bodoh lagi. Kamu tidak gagap lagi. Berkat pukulan mereka itu, aku jadi sembuh. Kepalaku sudah sembuh. Aku jadi terlihat lebih tampan. Soal yang tadi, kamu ingat? Sebenarnya kalau nggak ingat, juga nggak apa-apa. Kayaknya nggak ada harapan deh. Padahal tadinya aku pikir, bisa dapat cowok ganteng gratisan. Maksudmu, menikah? Nggak jadi deh. Sebenarnya aku juga nggak terlalu pengen nikah. Aku cuma mau bilang ke kamu, Aku akan menikahimu. wih, ternyata begini ya bentuk surat nikah tahun 81. Keren banget.
Masalah pabrik belum jelas. Lebih baik jangan ungkap identitasku dulu. Kalau begitu, apa perlu? Aku temani kamu beres-beres barang? Hah, nggak perlu. Aku udah beres-beres dari tadi. Aku udah siapin kejutan besar buat ibu tiri dan adikku. Kejutan? Bu, cepat lihat, si Sunian itu. Ada apa ini? Anak ini, pergi sampai bohlam lampu pun dibawa. Bu, Aku. Udah bisa bayangin. Pasti muka ibu dan adikmu itu. Lucu banget deh. Aduh, lingkungan perumahanmu ini kok jelek banget sih? Nggak ada satpam, nggak ada hijaunya juga. Parah banget. Biasa aja rasanya. Kamu, sofa ini kok keras banget sih? Nggak kayak sofa latexku di rumah. Sofa latex? Kamu nggak ngerti. Karena waktunya mendesak, Tuan Muda, saya cuma bisa menyiapkan ini. Mesin cuci. Kulkas. Tunggu. Kok kalian punya barang-barang ini sih? Di zaman kalian ini, pasti mahal banget kan? Kamrat Kinwang, jujur, kamu jelasin ke aku. Hadiah. Hadiah. Siapa yang kasih hadiah? Mall di kota. Aku pelanggan ke-100-nya. Dikasih ini semua? Ya udah deh. Kalau nanti ada hal baik kayak gini, panggil aku ya. Aku ikut juga. Kamrat Kinwang, hari ini hari pertamamu jadi suami. Aku mau minta bantuanmu untuk sesuatu. Ya. Ada apa? Kinwang, udah selesai belum? Airnya udah dingin, loh. Bisa cepatan dikit enggak? Airnya udah dingin, nih. Kecoa, Udah. kecoa. Aku takut. Kecoak. Nggak apa-apa. Kecoa, Udah lari. Aku nggak percaya. kecoa. Aku takut. Ada kecoak, ya? Gimana kalau kamu cek kecoak di dalam? Benar nggak? Aku pukul. Udah mati. Aku duluan. Mau dinginin badan dulu. Agak panas nih. Pergi sana. Sudahlah. Mengingat kamu ganteng, ya sudahlah. Sekretaris Wang. Lihat apa? Bagus? Tuan Muda, kenapa kamu keluar? Jangan-jangan dia diusir. Sama istrinya di malam pertama? Enggak usah khawatir yang enggak. Kan sudah kubilang, apartemen 2 kamar ini sudah jelek dan kecil. Sekarang saya cari orang untuk Anda. Sudah kubilang. Aku sedang menyembunyikan identitasku. Untuk menyelidiki masalah di pabrik. Jangan sampai ada yang tahu aku punya uang. Barang-barang itu saja disebut punya uang? Di era ini,
Itu memang punya uang. Era ini. Nanti, apapun yang kukatakan, Anda lakukan saja. Baik. Tuan Muda. Ini. Tentang perekrutan. Ketua Regu Bengkel. Qin Wang, Cepat, cepat, cepat. Cepat. kenapa kamu bersandar di mobil orang? Bersandar sebentar juga nggak apa-apa. Mobil siapa ini? Parkir di sini. Mewah banget. Enggak tahu bos mana yang parkir di sini. Wih, di era ini bisa punya mobil begini. Pasti kaya banget, ya? Sudah. Kita pulang aja. Aku belum puas lihatnya. Bengkel 2 mau rekrut ketua tim. Pabrik tekstil mau rekrut orang. Ayo, bagus sekali. Suking, Kak Chen Qiang. Sunian itu sampai mencuri bohlam kita. Gara-gara dia, rumah kita beberapa hari ini cuma bisa pakai lilin. sudah, jangan marah lagi. Sebentar lagi dia akan tahu rasa. Sunian mau melamar jadi ketua tim Bengkel 2? Ketua tim Bengkel 2? Ya, anggap benar. Nih, bukankah sudah disepakati kalau ketua tim Bengkel 2 itu untukku? Tenang saja, ini memang sudah disiapkan untukmu. Entah dari mana muncul seorang atasan yang bersikeras harus ada seleksi berdasarkan merit. Tenang saja, Direktur Liu, aku akan bicara dengannya. Nanti kalau kamu sudah jadi ketua tim Bengkel 2, Sunian dan Qin Wang, kita bereskan sekalian. Lagi bingung gimana mau balas dendam sama dia. Kamerat Sunian. Tinggal 20 menit lagi. Ada apa? Aku nggak cakep ya? Cakep. Cakep banget. Sebenarnya aku sadar, dasar mukamu juga lumayan. Tapi seleramu ini, soal pakaian agak parah. Pakaian? Ayo, aku ajak kamu makan fair. Mohon tenang sebentar, semuanya. Kompetisi pemilihan ketua tim, Bengkel 2 kita, resmi dimulai. Yang namanya saya panggil, tolong angkat tangan. Chen Mei Xiang, Hadir. Li Ying Ai, Hadir. Su Qing, Hadir. Liu Guixiang, Hadir. Wu Ling, Hadir. Sunian. Sunian? Sunian ini, bukannya tunangan Chen Qiang ya? SST. Nggak takut mulutmu sobek? Takut apa? Dia pikir bisa jadi ketua kelompok? Suking. Kakakmu nggak akan datang, kan? Mungkin dia nggak berani datang. Sunian, kamu harus datangnya. Kalau nggak, aku nggak bisa nonton drama seru. Karena Sunian nggak ada, maka dia didiskualifikasi. Ganteng banget. Kamu di sini, Menungguku. Sunian. Orang di belakang itu, Qin Wang. Tadi aku terlalu pelan.
Udah, deh. Kenapa malah makin ganteng? Cuma penampilan jelek. Dan. Buat apa? Tetap saja dia orang bodoh. Direktur Liu, maaf ya, aku terlambat. Datang atau tidak sama saja. Bagaimanapun juga, kamu pasti kalah. Qin Wang memang lebih ganteng daripada Chen Qiang. Kalau aku jadi Sunian, aku juga akan menendang Chen Qiang dan memilih Qin Wang. Kalian berdua udah selesai ngomong? Kakak, kalau aku jadi kamu, aku nggak bakal ada di sini, mempermalukan diri. Oh ya? Kata-kata itu, aku kembalikan padamu. Kamu, T. Sunian, aku pasti akan membalasmu. Isi kompetisi kita kali ini adalah memotong kain sesuai pola yang ada. Potongan khas 3 atas 4 bawah. Gampang. Siapapun yang menang akan menjadi ketua tim potong di bengkel 2. Direktur Liu, Ada apa lagi? kapurku hancur. Selesaikan masalahmu sendiri. Bukankah wajar jika pekerjaan selalu ada kendala? Bagus, ternyata mereka satu komplotan. Direktur Liu, Apa yang kamu lakukan? maaf ya. Tanganku terpeleset. Sunian, kamu gila ya? Maaf. Direktur, bukankah Anda yang bilang? Dalam pekerjaan, hal tak terduga itu biasa. Aku yakin, pemimpin sebesar Anda pasti tidak akan menyamakan diri dengan gadis kecil sepertiku, kan? Kau. Waktumu 10 menit lagi. Aku ingin lihat bagaimana kau menyelesaikannya. Sepertinya Sunian ini sedang diincar Direktur Liu. Kurasa tidak ada harapan. 5 menit. Cukup. Ci, Potongan itu tidak bisa dilihat. Iya, terlalu kasar. Tidak bisa. Aku salah menggambar. Aku menyerah. Aku salah memotong. Benar saja, masih kalah dengan pekerja lama itu. Aku menyerah. Aku sudah selesai memotong. Direktur Liu, Anda sudah berjanji padaku. Aku yakin Anda akan bersikap adil dan tidak memihak, kan? Sunian. Suking. Kau punya kapur pun tidak bisa memotong dengan baik. Pinggang ramping jadi pinggang gentong. Hahaha. Direktur Liu, sudah dipotong seperti itu. Kita bisa langsung umumkan hasilnya kan? Direktur Liu, Anda sudah janji sama saya. Direktur Liu, Direktur Liu, bukannya kita sudah sepakat? Kamu masih berani bilang begitu? Masa mau jadikan orang yang nggak tahu apa-apa? Sebagai ketua tim? Ide gila siapa ini? Bukan. Tenang. Sekarang saya umumkan. Ketua tim penjahitan workshop kedua. Adalah Sunian. Aku hebat, kan?
Aku di sini. Nanti siapapun yang berani mengganggumu di pabrik. Bagaimana penyelidikan hari ini? Tuan muda, begini. Chen Qiang ini punya hubungan baik sama Direktur Liu. Dia sudah kasih suap, juga menjilat. Posisi wakil ketua workshop kedua ini sudah diatur dari awal. Untuk Su Qing. Berani sekali. Beritahu direktur pabrik. Chen Qiang menyalahgunakan jabatannya. Su Qing malas kerja. Chen Qiang diturunkan. Jadi pekerja biasa. Untuk direktur Liu. Karena menerima suap. Gajinya dipotong setengah tahun. Baik. Chen Qiang, apa-apaan sih yang kamu lakuin? Aku jadi ikut kena getahnya. Bukan. Direktur. Pergi, pergi, pergi. Kamu bikin aku dipotong gaji setengah tahun. Oh ya, gaji setengah tahun ini, kamu yang harus ganti. Bukan. Direktur. Direktur. Bukan. Gimana ini? Kak Qiang. Aku baru dengar dari ayah soal kamu. Xiao Qing. Kamu harus bantu aku. Bantu aku bicara sama ayah. Ah, Kak Qiang. Tenang aja. Aku pasti bantu kamu. Terima kasih banyak. Chen Qiang. Kamu punya banyak adik perempuannya. Kak Qiang, jangan khawatir. Liu Qing kan lagi bantuin kamu nyari cara. Dia kan cuma anak direktur. Emang bisa? Belum tentu juga. Dasar pecundang. Paman Wang, Dengar gak? anak wakil direktur pabrik kita, mau kerja di sini. Ada kejadian kayak gitu? Pabrik ini bakal punya satu lagi orang dalam. Aku dengar ya, dia cantik banget, ayu banget. Lemah lembut dan berbakti. Iya, aku juga mikir gitu. Anak wakil direktur pabrik. Pernah lihat? Belum. Kamu pernah lihat? Heh. Aku ngomong sama kamu nih. Belum pernah. Tapi ku dengar anak wakil direktur. Bodoh amat deh. Kalau bisa dapetin dia. Jangan cuma jabatan ketua. Jabatan direktur ini juga bisa kupilih sesukaku, kan? Astaga. Ayo, 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 ayo. Minum, minum. Kamrat Chen Qiang. Kamu nyari aku kenapa? Aku ingin mengajakmu nonton film. Benarkah? Ini pertama kalinya ada yang mengajakku nonton film. Kalau begitu, aku akan menerima ajakanmu. Saudara Chen Qiang, ada apa? Tidak apa-apa. Kalau begitu, kita bertemu di sana ya.
Chen Qiang ini benar-benar tidak pilih-pilih ya. Hal sebagus ini harus dilihat semua orang dong. Saudari Liu Qing, ini Chen Qiang memintaku memberikannya padamu. Aku pergi dulu ya. Saudari Su Qing, ini surat dari Chen Qiang untukmu. Terima kasih. Aku pergi dulu ya. Su Qing, kenapa kamu di sini? Liu Qing, kamu juga datang? Ada film baru kan? Pacarku mengajakku nonton. Pacarku juga? Wah, kebetulan sekali ya. Kalau begitu, apa itu? Itu Ganting, putri direktur pabrik baru. Ngapain dia ke sini? Nggak tahu. Ayo sapa dia. Kamera Ganting. Liu Qing. Su Qing. Kamu ke bioskop? Ada film baru rilis. Pacarku ngajak nonton. Wah, kebetulan banget. Kalau begitu, ayo kita kenalkan pasangan kita. Satu sama lain. Betul, betul. Ting Ting, aku datang. Aduh. Banyak orang ya. Sunian, kok kamu bisa di sini? Kayaknya kalian mending selesaikan dulu masalah internal kalian ya. Kak Chen, tadi kamu panggil dia apa? Bukan. Su Qing, dengerin aku bisa jelaskan. Kak Chen. Aduh. Liu Qing, ngapain sih kamu? Ini Kak Chen-ku. Kak Chen-ku? Kamu. Kamera Chen Qiang, sebenarnya ada apa ini? Ting Ting, dengar, aku bisa jelaskan padamu. Mereka berdua cuma rekan kerja. Bukan, mereka yang terus-terusan menggodaku. Aku sama sekali nggak nanggapin mereka. Kok, di hatiku cuma ada kamu. Chen Qiang, kamu bilang siapa yang menggodamu? Lalu aku ini apa? Siapa yang bilang sebelumnya? Nggak suka Sunian, cuma suka aku. Bagus, ternyata kamu selama ini membohongiku. Bukan, Ting Ting, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka cuma iri padamu. Iri padamu, karena kamu dari keluarga baik-baik. Makanya mereka sengaja nggak biarin aku dekat denganmu. Ini semua adalah konspirasi mereka, kamu tahu nggak? Kamera Chen Qiang. Aku selalu berpikir, kamu adalah orang yang punya selera, dan menyukaiku karena kecantikanku. Sekarang kelihatannya, aku benar-benar salah orang. Ting Ting. Dengarkan aku. Aku memang suka kecantikanmu. Aku memang suka kecantikanmu. Bukan, aku memang suka kecantikanmu. Chen Qiang, kamu nggak tahu malu. Aduh, dasar bajingan. Ganting, cepat tolong aku. Kamu cantik dan baik hati. Kamu nggak mungkin tega lihat aku dipukulin, kan? Tunggu. Aku tahu kok, kamu paling sayang sama aku. Aduh. Kita ke belakang aja, biar nggak kena imbasnya. Mati kau. Tolong. Ini baru namanya karma. Pria pembohong seperti ini memang pantas dihukum berat. Pembohong? Kalau begitu, aku yang sudah membohonginya selama ini. Sunian. Ada apa? Itu. Sebenarnya aku. Berisik banget sih. Masih mau nonton film nggak? Berisik banget sih. Masih mau nonton film nggak? Maaf ya.
Untung kamu gak kayak Chen Qiang yang suka bohong. Dulu, ya, aku pasti udah maju dan menghajarnya. Sepertinya, lebih baik tunggu setelah penyelidikan selesai. Nanti saja kita bahas soal pabrik. Tapi, Chen Qiang ini tidak bisa lagi bekerja di pabrik. Kak, tolong. Aduh. Aduh. Lihat nih. Direktur, ini... Chen Qiang, kamu nggak usah kerja lagi. Bukan, Direktur. Direktur. Cepetan sana. Kalau kamu nggak pergi, aku suruh satpam usir kamu. Direktur. Aku mohon, Direktur. Kalau kamu usir aku dari pabrik, aku nggak punya apa-apa lagi. Minggir. Hei, Liu. Kalau kamu begitu, Direktur utama akan segera datang untuk inspeksi kerja. Kalau kamu pergi begitu saja, aku akan membongkar urusanmu menjual kain gelap itu. Kita berdua nggak akan baik-baik saja. Berani-beraninya main-main sama aku. Aku kasih tahu ya. Kita ini kan di kapal yang sama. Kamu bantu aku bantu kamu. Dengan begini, kita berdua akan baik-baik saja. Gimana caranya bantu? Carikan kambing hitam buatmu. Memang pantas jadi ketua tim pabrik. Desain bajunya juga. Benar-benar luar biasa ya. Ah, tidak juga. Ini semua karena direktur punya mata yang bagus. Makanya bisa jadi sebagus ini. Bagus. Bagus sekali. Nanti kalau pesanan kuartal berikutnya sudah datang, Anda bisa ambil di tempat saya. Saya duluannya. Oke. Ayah, ada petunjuk soal penjualan kain hitam ilegal di pabrik. Bagus. Bagus. Memang pantas jadi anak direktur. Kami para sekretaris, gara-gara kain hitam di pasar ini. Sampai pusing 7 keliling. Pusing 7 keliling. Begitu kamu turun tangan, langsung ada titik terang. Oh ya, Kin kecil. Beberapa hari lagi Limin akan pulang dari luar negeri bersama ibumu. Nanti kita rayakan ya. Limin? Apa kamu lupa? Dulu dia selalu mengikutimu. Kemanapun kamu pergi. Ingin menikah denganmu. Sahabat masa kecilmu itu. Ayah. Sebenarnya aku... Qin Wang, ngapain kamu di sini? Ini siapa? Aku istrinya. Ada apa kamu cari dia? Istri? Anak nakal. Kapan kamu nikah? Qin Wang. Sebenarnya ada apa ini? Jujur sama ayah. Aku. Ini untuk kerjaan. Kerjaan? Bukankah kamu bilang, kalau laki-laki itu harus memprioritaskan karir? Aku cuma ingin cari uang lebih. Tunggu dulu. Kamu pakai baju begini. Terus kerja bareng mereka di sana? Jangan-jangan kamu. Betul. Temani minum. Temani minum? Bapak-bapak itu kelihatan baik-baik aja. Tapi di belakang ternyata mesum banget ya. Suruh kamu pakai baju begini untuk temani minum. Pantesan kamu keringetan banyak banget. Ayo, aku temani kamu balas dendam. Ayo. Berapa banyak minuman yang dia utang sama kalian? Minum? Yang ini, kan? Lepasin. Aku kasih tahu ya. Nanti kalau minum, jangan ajak dia lagi. Cari orang lain aja. Oke,
Oke. Nona, kamu baik-baik aja? Bayar. Baik. Cuma biasanya aku kalau keluar selalu tanda tangan. Nggak bawa uang tunai. Aku ada. Aku juga ada. Cuma segini doang uangnya, berani-beraninya ngajak orang minum. Bikin malu aja. Anak cowok udah gede. Nggak bisa ditahan lagi. Aku bisa jalan sendiri. Lepasin. Lepasin aku. Pelan-pelan. Aduh. Kenapa kamu baik banget sama aku? Apa jangan-jangan kamu suka aku ya? Apa jangan-jangan kamu suka aku ya? Melihat kamu suka aku banget. Aku kasih tahu satu hal. Apa? Anak cowok kalau di luar harus jaga diri baik-baik. Ternyata daya tahan minumku menurun. Sakit kepala. Tadi malam. Kinwang. Ada apa? Kinwang. Kamu ini kok bisa-bisanya memaksa begitu? Aku tahu kamu suka padaku, tapi kamu gak bisa maksa orang dong. Memaksa. Kamu kelihatannya sopan, kok minum sedikit langsung berubah jadi orang lain. Cih, dasar cowok brengsek. Bukan. Padahal tadi malam. Sudahlah, sudahlah. Tadi malam aku yang salah. Maaf. Sunian. Aku tidak keberatan. Keberatan? Apa maksudnya nggak keberatan? Kenapa? Harus keberatan? Bukan. Bukan, kamu bilang nggak keberatan, padahal sudah terjadi. Tadi malam jelas-jelas kamu yang masih bilang nggak keberatan. Lagi pula, ini masalah kecil. Di zaman kalian ini, bukannya ini masalah besar ya? Zaman kami? Bukan. Bukannya cuma karena aku suka bersih aja ya? Nggak perlu segitunya juga kali. Omong kosong. Apa aku skotor itu? Apa maksudmu? Kamu orang yang bersih? Aku peduli banget sama hal kayak gini. Tapi karena ini kamu, jadi, Aduh, aku ini. aku juga nggak masalah kok. Nggak masalah. Oke. Sunian, kamu kenapa? Apa ada yang nggak enak badan? Mungkinkah? Apa aku salah ngomong? Nian,
dengarkan aku. Berantem sama Nyonya? Nggak ada hubungannya sama kamu. Ada apa? Tuan muda, ada petunjuk tentang kasus penjualan kain hitam di pabrik. Ayo, kita ke sana sekarang. Ada beberapa masalah lagi yang kubicarakan. Coba kamu lihat baik-baik. Sunian. Aku mau bilang sesuatu. Ini adalah buku catatan kain hitam itu. Ini adalah stempel pabrik. Ditemukan di mana? Dua benda ini ditemukan dari lemari Sunian. Ditemukan di dalam lemari. Apa-apaan ini? Sunian. Tapi itu sama sekali bukan barangku, loh. Sunian, gara-gara kamu, aku hampir kehilangan pekerjaanku. Aku juga mau kamu merasakan hal yang sama. Qin Wang, kamu percaya padaku, kan? Ditambah bonus bulan lalu, totalnya adalah... Aku baru sadar. Kamu sangat suka uang. Tentu saja. Nanti aku akan menghasilkan lebih banyak uang. Kamu tidak percaya padaku? Semuanya, silakan lihat. Tulisan di buku rekening ini sama persis dengan tulisan Sunian. Ini buku rekening Sunian. Chen Qiang, Sekretaris Wang. Sekarang kita bisa panggil polisi, kan? Tidak. Jangan panggil polisi. Qin Wang, kamu tidak berhak bicara di sini. Sekretaris Wang. Masalahnya belum diselidiki tuntas. Jangan panggil polisi. Betul, Sekretaris Wang. Ketua Su tidak akan melakukan hal seperti itu. Kita harus selidiki dulu. Begini saja. Sunian, Pulang dulu. Skorsing. Pabrik akan segera bentuk tim investigasi. Selidiki kasus ini sampai tuntas. Kalian semua, bubarlah dulu. tapi aku sama sekali tidak. Sunian. Cukup. Kamu membentakku. Bukan. Aku akan antarkan kamu pulang. Aku bisa pulang sendiri. Sekretaris Wang, bukankah setiap pintu pabrik kita punya CCTV impor dari luar negeri? Kita bisa putar rekaman CCTV itu dan memeriksanya satu persatu. Pasti akan ketahuan siapa yang mengangkut kain hitam itu. Tapi, ada begitu banyak orang di kota ini. Siapa sebenarnya yang mengangkut kain hitam ini? Sulit juga untuk diselidiki. Tidak apa-apa. Aku punya cara. Sepertinya aku harus menyingkirkan Qin Wang ini. Qin Wang, dasar bajingan. Aku memang suka uang, tapi orang baik itu suka uang, tapi dengan cara yang benar. Kok kamu bisa berpikir, aku bakal ngelakuin hal kayak gitu? Bikin aku kesal banget. Sunian, Bibi Liu, ini bajumu. Sudah kubersihkan untukmu. ini kan baju yang kupakai semalam. Betul. Semalam kamu mabuk. Muntahin Qin Wang sampai basah kuyup. Aku loh yang bantu kamu ganti baju. Aku muntahin dia. Anda yang bantu aku ganti baju. Iya. Makanya aku bilang. Kalian kan suami istri. Si anak ini, kok malah nyuruh aku bantu kamu membersihkan badan dan ganti baju? Kalian ini apa? Qin Wang, kamu percaya padaku kan? Kamu nggak percaya padaku? Tidak apa-apa Bibi Liu.
Aku pergi dulu. Ini dia. Ketemu. Gawat. Ini bukti. Mereka menjual kain ilegal. Sudah keluar. Ayo, ayo, ayo. Ke sana. Ke sana. Qin Wang. Hati-hati. Hati-hati. Cepat lari. Berani-beraninya menendangku. Lepaskan aku. Lari sana. Lari. Chen Qiang. Kamu bersekongkol dengan Direktur Liu menjual kain ilegal. Apa kamu nggak takut ketahuan pabrik? Selama rekaman ini, dan kalian berdua lenyap dari dunia ini, nggak akan ada yang tahu soal ini. Hahaha. Chen Qiang, kamu cuma memfitnahku. Betul. Aku memang memfitnahmu. Terus kenapa? Singkirkan mereka berdua. Habisi. Chen Qiang. Coba lihat dulu isi kaset di tanganmu itu. Isinya apa? Referensi peragaan busana. Ini barangnya? Barangnya mana? Chen Qiang. Kita kena jebakan. Baru sadar sekarang? Sudah terlambat, kan? Direktur. Lepaskan aku. Pergi sana. Direktur. Mereka sudah mengaku sendiri. Mereka yang menjual kain gelap itu. Ayah dan anak sudah berusaha keras memainkan sandiwara ini. Sunian juga sudah berusaha keras. Kamu. Anak direktur. Dasar bodoh. Ternyata kamu anak direktur. Bawa dia. Jangan bergerak. Jangan mendekat. Chen Qiang, lepaskan dia. Mundur. Chen Qiang. Aku peringatkan kamu. Cepat lepaskan nyonya. Lepaskan dia. Apa kalian bisa membiarkanku pergi? Lepaskan. Jangan panik dulu, bicaralah pelan-pelan. Pasti kami lepaskan. Sunian, apa kamu pikir si bodoh ini benar-benar menyukaimu? Dia cuma memanfaatkanmu untuk menyelidiki penjualan kain gelap. Qin Wang. Apa yang dia bilang itu benar? Cuma gitu doang? Dulu kamu malah meremehkanku. Sekarang aku akan membuatmu menyesal. Aku bakal bikin kalian semua nyesel. Urusanku sama dia. Bukan urusanmu ikut campur. Biarin kamu ikut campur. Biarin kamu ngomong. Sunian. Lepasin aku. Qin Wang. Apa kamu selama ini cuma manfaatin aku? Jawab. Aku memang anak direktur. Tapi aku di pabrik. Untuk menyelidiki sesuatu. Aku memang sempat amnesia. Semua ini baru kuingat belakangan. Kenapa kamu bohongin aku? Apa kamu pikir aku cuma mengincar hartamu, ya? Bukan. Sunian. Bukan itu maksudku. Itu karena... Karena apa, dong? Karena aku gampang dibodohi? Karena aku suka kamu. Aku takut kalau kamu tahu aku bohong. Kamu bakal makin menjauh dariku. Makanya aku belum sempat jujur sama kamu. Suka aku? Bagus, deh. Sunian. Lepasin. Aku bunuh kamu.
Qin Wang, Qin Wang, Lepaskan aku. Qin Wang, kamu nggak apa-apa? Panggil dokter. Cepat panggil dokter. Aku panggil dokter. kembali. Biar aku lihat. Liontin giok yang kamu kasih. Kasih aku? Antara suami istri, memberi hadiah. Bukankah itu normal? Lagi pula, aku tiap hari makan di sini. Tinggal di tempatmu, nggak keluar uang. Kualitas giok ini juga nggak bagus-bagus amat. Anggap aja buat keselamatanmu. Mau ambil atau enggak? Kalau nggak mau, buang aja. Tuhan memberkati. Berkati Tuan Muda. Saat seperti ini, bukankah kamu seharusnya nangis? Sunian. Qin Wang. Aku mau cerai sama kamu. Sunian. Aduh, kasihan banget. Kasihan sekali. Direktur. Terus, gimana sama Chen Qiang? Bawa semuanya ke kantor polisi. Sudah saatnya mereka rasakan karma sendiri. Serat mereka. Lepasin gue. Biar aku bantu. Nggak usah, aku bisa kok. Kak Qin Wang. Li Min. Kok kamu datang ke sini? Kak Qin Wang. Aku udah tahu semuanya. Kamu kali ini emang khusus buat ngurusin urusan pabrik. Baru pulang ke sini, kan? Terus nikah sama wanita ini juga. Cuma buat kedok doang. Wah, hebat juga ya kamu, Qin Wang. Kok aku nggak tahu? Kamu punya cewek secantik ini, jadi selingkuhan rahasia ya? Dia itu? Aku tuh teman masa kecilnya Qin Wang. Sekaligus tunangannya. Tunangan? Jangan ngawur deh kamu. Aku nggak ngawur kok. Kita berdua kan tumbuh besar bareng dari kecil. Pasti dihitung teman masa kecil, dong. Terus, ibu juga bilang, kalau kita nanti bakal nikah. Jadi aku jelas banget, tunanganmu, Kak Qin Wang. Nanti kalau kita berdua, kita bisa bersama setiap hari. Itu kata ibuku. Teman masa kecil. Tunangan. Kalian berdua sangat cocok. Gimana kalau aku jadi mak complang? Gimana? Sudah, dah. Aku nggak mau lagi. Ambil aja. Sunian. Kakak Qin Wang. Lepaskan aku. Saat cerai kau sombong banget. Sekarang menderita, kan? Terus gimana ini? Mau tinggal di mana? Hujannya deras banget. Ini bukan Nona Su kan? Hujan deras begini. Kamu ngapain di sini? Aku tidak punya tempat tinggal. Kabur dari rumah. Kalau begitu, ikut aku ke Hotel Guomin. Tapi aku tidak punya surat pengantar. Itu gampang. Aku akan bilang kamu kerabatku. Ayo. Kamrat Qin Wang. Aku lupa. Kamu sama pemilik hotel ini,
Sudah kenal lama, ya? Aku yang minta bantuannya. Kamrat Qin Wang. Hubungan kita sudah berakhir. Itu cuma dari pihakmu. Selama aku tidak setuju, kita masih suami istri. Jadi, kau mau memaksaku? Tidak. Sunian. Aku cuma berharap kau memberiku kesempatan lagi. Baiklah, aku setuju. Benarkah? Kalau begitu, Sabtu malam jam 9, kita bertemu di bioskop. Oke. Sampai ketemu di bioskop ya. Hai, Kak Qin Wang. Kok kamu di sini? Bukankah kau yang mengajakku ke sini? Terima kasih, Su. Kalau bukan karena kau menemukan celah di desain busana kita pasti rugi banyak. Lagi pula, ini kan baju yang didesain buat para petani. Aku belum sempat berterima kasih karena kau melibatkan aku. Ibuku bilang, Kau sudah cerai. Kalau tidak, kau tidak akan tinggal di Hotel Guomin, kan? lalu, kau punya rencana apa ke depannya? Belum kepikiran. Jalani aja dulu, nanti juga kelihatan. Bisa makan aja. Udah bagus banget. Menurutmu? Iya. Hati-hati. Kalian ngapain sih? Sunian. Wah, Kamrat Qin. oh, salah. Harusnya aku panggil Tuan Muda Qin, ya? Kamu nggak datang menemuiku? Pasti karena mau menemuinya kan? Ketua Su, ada apa mencariku? Tuan Muda Qin, tolong jaga sikapmu. Kamrat Qin. Urusan kami berdua. Enggak ada hubungannya sama kamu. Ketua Su, kamu pulang aja dulu. Sunian. Kamu mau ngapain? Sebenarnya ada hubungan apa kamu sama dia? Hubungan teman. Hah? Aku lihat sendiri dia memelukmu. Itu kecelakaan. Terus, Limin gimana? Limin bilang padaku, kamu yang menyuruhnya pergi ke bioskop. Kamu sama sekali nggak ada urusan mendadak. Kamu memang sengaja nggak datang. Betul. Gimana rasanya? Dibohongi? Kamu juga akan selalu mempermainkanku. Sunian. Aku mengajakmu bertemu hari ini, awalnya mau minta maaf padamu. Aku capek banget. Kamu pulang dulu aja. Kita bicara lain kali. Ah. Bangun cepetan. Kamu ngapain sih? Aku nggak mau bangun. Kalau kamu nggak maafin aku nggak bakal bangun. Kamu yang lulusan luar negeri. Tuan muda yang baru pulang dari belajar di luar negeri. Jangan kurang ajar di sini ya. Jangan pakai pewa aku. Aku nggak peduli. Aku memang kurang ajar. Aku suka kamu. Aku sangat suka kamu. Aku juga nggak tahu perasaan macam apa ini. Yang jelas, setiap aku lihat kamu, aku senang banget dari lubuk hati. Setiap berpisah darimu, aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Sebenarnya, aku nggak sengaja bohongin kamu.
Dari awal aku sudah mau jujur sama kamu. Sunian, maafin aku ya. Kamu kenapa senyum-senyum? Enggak apa-apa. Aku sudah lama banget enggak dengar pernyataan cinta seklise ini. Hahaha. Tunggu. Sudah lama aku tidak mendengar. Ada yang pernah bilang begitu padamu? Oh, kalau itu, harus dihitung dulu. Pak Tua Zhang 1, Pak Tua Wang 1, Pak Tua Liu 1. 100. Sekitar 200. Hahaha. Dasar kamu. Ngerjain aku ya? Geli. Berani ngerjain aku. Jangan nakal. Berani ngerjain aku. Kalian benar-benar di sini. Kalian, bukankah kalian sudah sepakat untuk bercerai? Bukan, dengarkan aku. Mumpung ada kesempatan hari ini, aku akan memberitahumu. Sejak kecil, aku sudah bilang padamu, aku tidak punya perasaan seperti itu padamu. Aku selalu menganggapmu seperti adik tetangga. Sekarang, aku hanya mencintai Sunian seorang. Tidak mungkin. Kakak Kinwang. Kami sudah menikah. Li Min ini masih muda ya. Sekarang bisa pulang ke rumah sama aku kan? Bisa. Seharusnya bisa. Tapi, setelah kompetisi desain busana bakat baru selesai, baru kita bicarakan lagi. Gimana? Mau gimana lagi? Aku nurut aja sama kamu. Oke. Kata atasanku, akan ada kepala pabrik baru yang datang. Dia bahkan anak muda yang baru pulang kuliah dari luar negeri. Si Kinwang itu, akhir-akhir ini nggak bawain aku sarapan. Begitu dia datang, aku pasti akan memberinya pelajaran. Ketua tim Yo memang kuat sekali. Punya tangan dan kaki, malah suruh orang lain bawain sarapan. Terus kamu setiap hari rajin kerja. Kamu mau ikut 10 tokoh paling mengharukan di Tiongkok, ya? Hahaha. Orang bilang kalau menikah itu adalah kelahiran kedua bagi wanita. Betul banget. Sunian, dari mana kamu nemuin cowok itu? Buat jadi suamimu? Kalau reinkarnasi begini, kayaknya Raja Neraka juga nggak bisa nolong kamu, deh. Haha. Ribut-ribut apa ini? Direktur baru sudah datang. Tidak pantas sekali. Biarkan direktur baru ini memberimu pelajaran. Mengajariku. Kok, kamu? Aku perkenalkannya. Ini direktur baru kita. Direktur Qin. Mari kita sambut dia. Tepuk tangan dong. Aku bawakan sarapan buatmu. Masih hangat kok. Makan selagi hangat. Wanginya enak banget. Ketua Yo. Siang ini istri direktur utama akan meninjau setiap bengkel acara desain busana Sinsiu. Kamu, persiapkan dengan baik ya. Baik, aku mengerti. Bibi akan datang. Sunian, awas saja kamu. Lihat garis ini, dia datang seperti ini. Saat membuat garis vertikal, harus benar-benar lurus. Saat melihat proporsi ini, harus menambahkan kedalaman. Pakai sedikit tenaga, gambar yang bagus. Ketua Sunian hebat banget. Kali ini, kita pasti juara 1. Gawat, gawat. Ketua Sunian, ada masalah sama desain kita.
Ini kita gambar. Begadang beberapa malam. Sedikit demi sedikit. Gimana ini? Ini. Kok bisa begini? Siapa yang melakukannya? Anak muda, kamu tahu bengkel besar di mana? Naik tangga ini lalu belok kiri. Oke. Berani-beraninya dia menikah tanpa sepengetahuanku. Aku ingin tahu, wanita macam apa yang dia nikahi. Limin. Kenapa lari? Apa kamu yang melakukannya? Apa yang aku lakukan? Aku nggak tahu apa yang kamu omongin. Jepitan rambut ini cuma ada di luar negeri. Di seluruh pabrik cuma kamu yang pakai. Masih aja ngeles. Kalau aku yang melakukannya, kenapa memangnya? Kamu dan orang-orang udik itu sama sekali nggak pantas ngomongin desain. Guru kamu yang di luar negeri itu, begitu yang ngajarin kamu? Belajar desain, kan? Minta maaf sana. Ayo. Lepasin aku. Nggak mau. Cepat minta maaf padaku. Kamu kok lebih cerewet dari ibuku, sih? Ayo. Pergi sana. Kamu ngapain? Aku beneran suka sama Kak Kinwang. Jangan giniin aku. Kamu ngapain, Limin? Bibi. Kok Bibi di sini? Kamu nggak apa-apa? Dia, Bibi. Dia yang dorong aku. Dari tangga? Bukan. Aku nggak ngelakuin itu. Dasar perempuan penggoda. Menggoda anakku saja sudah cukup. Sekarang mau celakain Limin juga? Lihat saja kalau aku nggak beri pelajaran. Bu, ibu ini kenapa sih? Dasar anak durhaka. Demi perempuan ini, kamu nggak nurut itu sudah biasa. Sekarang dia mencelakai Min Min. Kamu nggak mau ngurusin? Yang paling penting sekarang adalah segera obati kaki Limin. Sakit di sini? Sakit. Kalau di sini, Sakit. nggak mungkin. Ah, Bibi. Bagaimana kalau kalian semua keluar dulu? Kalian semua berdiri di sini. Aku jadi tegang. Oke. Bibi keluar. Dokter, tolong periksa dia baik-baik. Aku mohon. Bu, Ibu suruh aku pulang. Hanya untuk melihat calon menantu pilihan ibu. Bu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Nian itu gadis baik. Aku rasa kamu sudah dibutakan cinta ya. Kinwang, aku kasih tahu kamu. Dia, jangan harap bisa masuk ke keluarga Kinku. Kecuali aku mati. Bu, Dokter, terima kasih banyak ya. gadis ini, Kalau suatu hari nanti, aku jadi menantu keluarga Kin, uang ini akan jadi milikmu. aku mau cari 2 payung. Pergilah. Sunian, Ada apa? tenang aja. Aku pasti akan membereskan masalah ini. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di pihakmu. Oke, aku tahu. Pergilah.
Aduh, Sekretaris Wang, kenapa kamu basah kuyup begini? Palsu. Apa yang palsu? Semuanya palsu. Kaki Limin yang terluka. Itu palsu. Dia dan dokter bersekongkol, menipu kalian. Palsu. Tante, hujan deras begini. Masih repot-repot nganterin aku. Nggak apa-apa. Lihat, hujan begini. Kakimu juga terluka. Kalau kamu sampai masuk angin, Tante bisa sedih banget dong. Kamu nantikan calon menantu Tante. Tante baik banget sama aku. Limin, tenang aja. Tante pasti akan mengusir jalan itu, supaya kamu bisa sama Qin Wang. Kaulah yang ada di hatiku. Calon menantu pilihanku. Bibi, beneran? Ya iyalah. Si Qin Wang itu paling nurut sama aku. Kamu, ya, bentar lagi bakal manggil aku ibu. Kayaknya nggak sia-sia pura-pura jatuh. Cepat beritahu Nyonya, dong. Kalau enggak, dia bakal terus dibohongi. Jangan. Kalau kamu langsung bilang ke dia sekarang, dia nggak akan percaya. Kita harus cari cara, agar dia sendiri yang ketahuan, biar dia sendiri yang ngomong. Ketahuan belangnya. Apa yang paling dia takutkan? Ngerti, kan? Astaga, kok ini malah ada Guntur? Limin, ayo cepat pulang. Donai, sini, cepat-cepat. Lihat anjing kecil ini lucu banget, ya. Anjing? Ada anjing? Bibi, nggak apa-apa. Lihat anjingnya. Manis juga. Nggak apa-apa. Min, kamu. Bibi, kaki Bibi. Bibi, aku. Bibi, maafkan aku. Aku nggak sengaja. Bibi. Tolong. Ada orang nggak? Tolong. Lihat aku, kenapa? Bibi, nggak apa-apa. Sunian, cepat lihat. Kakimu sakit. Apa yang kamu lakukan? Cari orang. Sini, aku bantu. Sini. Pegangan di bahuku, pelan-pelan. Ayo. Jalan pelan-pelan. Bibi nggak apa-apa. Tadi aku khawatir banget. Sudah. Jangan bicara lagi. Sunian. Nian, masih marah padaku? Bibi, aku nggak marah. Masih bilang nggak marah? Jangan kira saya tidak tahu. Dulu Tante salah. Salah sangka sama kamu. Mulai sekarang, soal kamu dan anak saya dan ayahnya tidak akan ikut campur. Tante, sebenarnya saya sama sekali tidak. Baiklah. Nanti, dengan anak saya, bersikap baiklah. Sudah daftar pernikahan. Nanti kita cari hari baik untuk mengadakan pesta. Tante, bagaimana dengan saya? Saya dan Qin Wang sudah dari kecil. Sudah, jangan bicara lagi. Mulai sekarang, keluarga kami dan keluarga kamu, jangan ada hubungan lagi. Pergi. Tuan muda, saya kurang perhitungan. Saya awalnya hanya ingin menakut-nakuti Nona Limin. Tapi tidak disangka. Anakku. Dulu saya salah sangka pada Nian. Semua salah saya. Mulai sekarang, perlakukan dia lebih baik ya. Sunian. Begitu, kita tidak akan punya halangan lagi. Siapa bilang? Aku kan belum bilang iya ke kamu. Oh, begitu? Terus, kenapa? Cincinnya udah terpasang? Kapan kamu pasangin ini?
Tapi kamu kan belum melamar aku. Kamu ini ngaco deh. Nggak ada yang melamar sambil sujud gitu, sih. Cepetan berdiri, dong. Aku mohon. Menikahlah denganku. Kalau, gimana kalau aku tolak? Ya aku bakal terus memohon. Sampai kamu bilang iya. Nah, selamat. Sekali jalan langsung berhasil. Buruan berdiri, dong. Beneran? Berhasil deh. Saya kabari Bapak Ketua sekarang. Hahaha. Nian. Sini, mendekat. Ini milik keluarga Qin. Warisan turun-temurun. Cuma diwariskan ke menantu perempuan. Wah, Senangnya. Aduh, aku harus buru-buru cari seseorang. Aku akan carikan tanggal baik untuk kalian. Untuk kalian, menyiapkan pernikahan. Dan harus cari orang buat ramal nasib juga. Aduh, banyak banget yang harus dikerjakan. Nian. Kita bisa bersama selamanya sekarang. terima kasih semuanya. Semoga langgeng. Bersulang. Ketua Su, kamu cantik sekali hari ini. Terima kasih. Aku minum 1 gelas. Ngomong apa sih kamu? Jelas-jelas Direktur Qin kita yang lebih tampan. Direktur Qin, aku bersulang untukmu. Semuanya. Mari kita rayakan bersama. Hari ini aku menikah. Senang sekali. Begini saja. Aku akan menyanyikan lagu untuk kalian. Aku minumnya. Jangan minum lagi. Kalau mabuk itu menakutkan. Ini baru hari pertama pernikahan. Kamu sudah berani mengaturku. Hal lain aku tidak ikut campur. Tapi soal ini kamu harus dengarkan aku. Aduh, minum saja. Minum saja. Senang. Terima kasih semuanya. Minum. Minum. Ayo. Kalian yang banyak minum. Kami berdua sedikit aja. Kami berdua, itu, masih ada urusan penting. Makasih. Cium. Ah, cuma segitu. Aduh. Nikah itu capek banget. Aku kan udah bilang. Setelah 6 bulan. Setelah lukamu sembuh, baru kita menikah. Ibuku buru-buru terus. Mau gimana lagi? Tahun ini tanggal baik untuk menikah. Cuma ada beberapa. Lagi pula, kamu nggak mau cepet nikah? Mau. Qin Wang. Aku mau bilang sesuatu. Aku bukan orang dari zaman ini. Bukan Sunian dari zaman ini. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuma, waktu kamu jadi orang bodoh itu, kamu lumayan imut. Wah, kamu berani menipuku. Jangan bercanda. Nanti, kita benar-benar akan bersama selamanya.